Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Indonesia bagian Barat. Bersama saya, Puan Asari, inilah kabar Sumatera. Pemirsa, apa kabar Sumatera yang berbahagia? Saya Verwang. Saat ini saya sedang bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah, Ibu Hajah Mardiana Musamad. Kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Iya. Pemirsa, kita akan berbincang-bincang bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah terkait kegiatan hari ini. Hari ini kita ada satu kegiatan yang memang sangat menarik. Bisa diceritakan Bu, kegiatan kita hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini kita kebetulan memang ada kegiatan pembinaan dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, khusus untuk di kegiatan di Penggerak PKK di Kabupaten Lampung Tengah, serta 7 organisasi lain yang terintegrasi di dalamnya. Alhamdulillah sudah selesai. Semuanya sudah selesai, sukses dan lancar. Ya, tadi sempat ada kegiatan peresmian Agropark Berjaya Kabupaten Lampung Tengah. Bisa diceritakan sedikit tentang hal itu? Oke. Alhamdulillah juga hari ini kebetulan 3 bulan yang lalu kita coba memanfaatkan lahan pekarangan khususnya yang ada di lingkup rumah dinas Bupati Lampung Tengah. Dan lahan itu ada di belakang rumah dinas Bupati Lampung Tengah. Dan itu kemarin memang lahan penuh rumput, penuh pohon, penuh kayu yang memang lahan tidur yang tidak terpakai. Dan ini berusaha kita olah dengan cara memanfaatkan pekarangan halaman rumah dinas yang ada saat ini. Dan itu kita buat menjadi kebun percontohan. Pertama itu memang wacananya adalah kita buat jadi kebun percontohan untuk kelompok anggota tani Berjaya Kabupaten Lampung Tengah. Tapi seiring berjalannya waktu, kenapa ini tidak dijadikan agropark? Karena kalau untuk percontohan untuk skup Kabupaten Lampung Tengah, ini karena di Lampung Tengah memang punya 28 kecamatan Lampung Tengah ini, dan itu tersebar beberapa kelompok Pawinti Berjaya yang ada di Lampung Tengah, 28 kecamatan, dan alhamdulillah semua sukses semua. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya kalau untuk tujuan utama sendiri dari kita bentuk Agropark Berjaya Kabupaten Lampung Tengah ini apa? Itu kita tujuan pertama kita membuat Agropark ini adalah memanfaatkan pekarangan halaman rumah tangga yang pasti, karena di situ kita dengan tim penggerak PKK sendiri ada di Pokja 3 masalah ketahanan pangan. Nah, jadi kita olahlah lahan yang ada di pekarangan rumah kita, terutama masyarakat kita yang ada di Lampung Tengah, di kecamatan dan kampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini. Dan alhamdulillah mereka responnya baik sekali. Ya, baik sekali. Apalagi kemarin kita buat ini tergeraknya semenjak ada pandemi COVID-19 ya. Dengan cara apa sih kita bisa memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di Lampung Tengah. Dan itu alhamdulillah kita bersinergi dengan tim penggerak PKK yang ada di kampung dan kecamatan untuk bisa memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya masing-masing. Ibu Mardiana, terkait dengan sistem pengelolaan dari Agropark itu sendiri nanti akan seperti apa? Siapa yang akan mengelola? Yang pasti kemarin kita memang awal mulanya mendirikan Agropark ini secara perlahan. Secara perlahan dalam arti kita memanfaatkan ibu-ibu KWT yang ada di 28 kecamatan. Ya. Dan alhamdulillah dengan kekompakan mereka semua, Agropark itu bisa dengan cara memberdayakan ibu-ibu KWT-nya dari masing-masing kecamatan. Mereka dengan kompaknya membuat agenda sendiri. Nah, jadi kita ada pemeliharaan di Agropark ini dari masing-masing kecamatan
mengirimkan timnya lah dari kelompoknya masing-masing, kecamatan masing-masing, mengirimkan ibu-ibu KWT yang bersiap dan bersedia dan memang betul-betul tulus ikhlas mau merawat agropark kita yang ada di Lampung Tengah. Dengan cara mereka mengagendakan sendiri dari 20 kecamatan dijadwalkan masing-masing satu hari, masing-masing ganti setiap harinya bergantian di 20 kecamatan ini untuk kerja bakti di agropark. Ya. Berarti menurut Ibu sendiri FKKWT kita tuh sangat kreatif ya Bu? Alhamdulillah Mbak Farah, karena memang kita lihat ibu-ibu KWT kita, ibu-ibu rumah tangga yang kita lihat tadinya awalnya biasa-biasa saja, tapi dengan seiring waktu berjalan mereka bisa melihat peluang yang ada di depan mereka dengan cara memberdayakan pekarangan halaman rumahnya masing-masing. Karena perlu kita ketahui juga ya, kan di kelompok KWT itu, satu kelompok KWT itu personilnya ada 25 sampai 30 kakak. Jadi bisa dibayangkan di Lampung Tengah di 28 kecamatan kita ada 618 kelompok KWT, forum KWT Berjaya yang ada di 28 kecamatan, tersebar di 28 kecamatan ya. Dan itu masing-masing satu kelompok memang terdiri dari 25 sampai 30 kakak ya, kecamatan ya? Berkecamatan. Setiap kecamatan itu masing-masing kampung. Karena kita harapkan bisa mendapatkan kelompok-kelompok KWT untuk bisa bertambah lagi dari 618 yang juga sampai sekarang sudah bertambah sebetulnya, cuman yang sudah terintegrasi dengan Dinas Pertanian itu baru 618. Sisanya ini seiring waktu berjalan nanti kita akan sounding dengan Dinas Pertanian untuk bisa terintegrasi pula di Kementerian Pertanian Pusat. Berarti memang kita optimis ya Bu ya bahwa FKWT untuk di Lampung Tengah ini memang sangat potensial ya. Optimis sekali Mbak Vera, karena kita lihat memang perempuan-perempuan yang ada di Lampung Tengah ini tidak mau berdiam diri. Mereka rata-rata kreatif, orangnya siap berkreasi dan berinovasi untuk di kebun dan lahannya masing-masing. Karena dengan adanya dinas-dinas terkait juga yang ada yang masuk mensupport di kelompok KWT Berjaya Lampung Tengah, dan alhamdulillah memang ada 12 OPD yang mensupport kegiatan forum KWT Berjaya yang ada di Lampung Tengah ini. Jadi masing-masing dinas ini juga mereka ada semua masing-masing OPD memang banyak sekali kontribusinya untuk kemajuan KWT kita yang ada di Lampung Tengah ini. Baik ya, Ibu, forum KWT Berjaya Lampung Tengah ini mungkin mereka terkendala nih terkait promosi, atau mereka akan membuang kemana nih produk-produk yang sudah mereka hasilkan? Apa nih Bu langkah dari Pemda sendiri? Untuk sementara ini kita memang dari dinas-dinas terkait ya, khususnya di Dinas Perdagangan, untuk dan dinas perindustrian, kita bersinergi dengan dinas-dinas terkait untuk bisa mempromosikan semua produk-produk KWT yang ada di seluruh 20 kecamatan yang ada di Lampung Tengah. Dan alhamdulillah produk-produknya itu memang bagus dan sangat berinovasi. Istilahnya kalau memang untuk pemasarannya sendiri kita memang bersinergi dengan dinas Kominfo juga, biar bisa sounding dengan dinas Kominfo, dinas perdagangan, bagaimana caranya untuk bisa mereka diberikan pelatihan-pelatihan untuk bisa memerankan media sosial. Karena untuk saat ini kan kita sama-sama tahu ya, karena memang masih COVID-19 belum selesai, kita memanfaatkan antara ini memang di media sosial lah yang kita perbanyak untuk promosi semua olahan-olahan dari produk-produk KWT kita. Ya pemirsa, apa kabar Sumatera? FKWT Berjaya Kabupaten Lampung Tengah telah memiliki banyak sekali prestasi, bahkan menjadi percontohan di tingkat nasional. Salah satu produk yang memang dihasilkan dari kreativitas
FKWT Berjaya Kabupaten Lampung Tengah dengan adanya Agropark Berjaya Lampung Tengah, di mana nanti di sana akan banyak sekali hasil-hasil kerajinan dan juga budidaya tangan-tangan kreatif dari FKWT Berjaya Kabupaten Lampung Tengah. Ibu mohon izin, ini memang banyak sekali prestasi yang didapatkan oleh FKWT Berjaya Kabupaten Lampung Tengah. Rahasianya apa, Bu? Alhamdulillah, ya rahasianya kekompakan dan kebersamaan itu yang pasti. Nah, karena prestasi-prestasi yang sudah diraih itu memang betul-betul jadi pemicu semangat wanita-wanita tani kita yang ada di Kabupaten Tengah ini untuk bisa terus berkarya, terus memberikan inovasi yang lebih baik, terutama dari olahan-olahan pangannya, dari produk-produk pangannya, dari produk-produk kebunnya, memang betul-betul bisa diolah semaksimal mungkin untuk menjadi olahan-olahan yang bisa menjadi pangan keluarga. Yang pasti untuk di sayuran, di produk-produk sayurannya memang kita banyak buat produk-produk makanan ya, berupa produk makanan jadi atau produk-produk makanan kering. Dan ini sudah banyak sekali inovasinya yang ada di KWT kita yang ada di Lampung Tengah ini. Dan kemarin kita memang tahun 2021 kita kemarin dapat prestasi menjadi salah satu percontohan KWT tingkat nasional. Kemarin kita memang dari tim dari presidenan kemarin, alhamdulillah itu kita ada di KWT Pokok Wanita Tani yang ada di Kecamatan Kota Gajah, dan itu menjadi percontohan nasional untuk dari Dinas Ketahanan Pangan Pusat. Suatu kebanggaan ya, Bu ya, tentu sangat menjadi kebanggaan bagi kita, khususnya forum KWT Berjaya Lampung Tengah ini yang betul-betul menjadi penyemangat wanita-wanita tangguh yang ada di kita di Kabupaten Lampung Tengah ini untuk terus memberikan inovasi untuk hasil produk-produknya masing-masing kelompoknya. Yang kita harapkan seluruh kelompok KWT yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini betul-betul bisa memanfaatkan semua yang bisa diberdayakan, semua yang bisa diolah, baik itu olahan produk-produk kebunnya berupa produk-produk sayuran. Kita sudah sama-sama lihat tadi ya di Agropark memang banyak sekali untuk olahan kebun, memang produk sayuran lah yang kita olah untuk dengan seluruh anggota kelompok KWT ini. Dan untuk kolamnya juga demikian, dan peternakan juga demikian. Harapan kita ke depan setidaknya untuk mencukupi pangan rumah tangga masing-masing, iya, untuk mencukupi pangan rumah tangganya masing-masing itu sudah tercukupi. Jalannya piring nasinya terisi, dan kalaupun berlebihan dari produk produksi atau pertaniannya itu bisa dijual dan bisa mendapatkan hasil dan bisa menambah penghasilan. Jadi piringnya terisi, dompetnya pun terisi. Itu harapannya. Jadi sekali mendayung dua pulau sekali ya. Jadi perempuan juga memang bisa menghasilkan uang sendiri. Padahal hanya di rumah nih ya, tapi dengan memberdayakan lahan pekarangan dan lain sebagainya. Iya, baik Bu Mardiana, pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri sesi perbincangan singkat kita pada hari ini. Pesan-pesan untuk teman-teman dari KWT Berjaya Lampung Tengah. Oke, yang pesan-pesannya harapan kita ke depan, khususnya dari kami tim penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah, dari Ketua Forum KWT Berjaya Kabupaten Lampung Tengah, berharap sekali supaya seluruh kelompok KWT Berjaya yang ada di seluruh 28 kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah ini bisa lebih baik, bisa lebih maju, dan bisa lebih berdaya dan berjaya. Nah, jadi itu tadi pesan-pesan dan juga harapan ya untuk kita semua, memang supaya perempuan-perempuan di Lampung Tengah bisa semakin meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan berbagai kegiatan tadi dari KWT Berjaya. Ibu Mardiana, terima kasih banyak untuk waktunya bincang singkat hari ini. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Terima kasih.
Pemirsa, apa kabar Sumatera? Itulah tadi bincang singkat kita bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah yang juga sekaligus Ketua FKWT Berjaya Kabupaten Lampung Tengah, Ibu Haja Mardiana Musa Ahmad. Dan bisa kita tarik kesimpulan bahwa kegiatan dari FKWT Berjaya sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memberdayakan perempuan khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Saya Ferawan dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Kabar pertama kami awali dari Sumatera Utara. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menyetujui anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kabupaten Simalungun sebesar 2,4 triliun rupiah. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Timbul Jaya Sibarani dan didampingi oleh wakil-wakilnya serta sejumlah anggota DPRD Simalungun. 8 fraksi juru bicara dari masing-masing fraksi membacakan pendapat akhir fraksi mereka yang seluruhnya menyetujui rancangan APBD menjadi APBD Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2022. Kedelapan fraksi tersebut yakni Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra, Nasdem, Hanura, Perindo, dan Partai Amanat Persatuan Pembangunan. Setelah seluruh anggota DPRD yang hadir setuju, kemudian dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan oleh Bupati Simalungun melalui Wakil Bupati dan Ketua DPRD bersama wakil-wakilnya. Atas disetujuinya APBD Simalungun ini selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi agar dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Simalungun. Fraksi-fraksi semuanya sudah menerima ya dan mendukung untuk diteruskannya RAPBD Kabupaten Simalungun untuk ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Simalungun 2022. Tentunya setelah hari ini kita akan mengantarkan dokumen-dokumen ini untuk mendapat pembahasan dan persetujuan dari Gubernur Sumatera Utara. Tentu di dalam rancangan tersebut banyak menaruh harapan, secara khusus harapan masyarakat terkait dengan peningkatan pembangunan dan pertanian di Kabupaten Simalungun. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita meminta ke pemerintah Kabupaten Simalungun supaya berbagai kegiatan itu dilakukan pengawasan yang betul-betul sehingga tidak terkesan sia-sia anggaran yang sudah kita alokasikan. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Bupati Simalungun Radiapo Hasiolan Sinaga menghadiri pelantikan 4 pengurus komisariat REI Sumatera Utara yang digelar di Gedung Convention Hall Siantar Hotel. Ketua DPD Real Estate Indonesia atau REI Sumatera Utara, Andi Atmoko Panggabean melantik 4 pengurus komisariat REI di Sumatera Utara periode 2021 sampai 2024. Keempat komisariat itu masing-masing Komisariat REI Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kota Tebing Tinggi, dan Kabupaten Asahan. Saat menghadiri kegiatan pelantikan komisariat REI ini, Bupati Kabupaten Simalungun sangat mengapresiasi peran dan fungsi REI pada pembangunan perekonomian daerah, khususnya Kabupaten Simalungun yang dapat mengurangi pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja. Bupati Simalungun Radiapo Hasiolan Sinaga juga mengajak para pengurus yang baru dilantik agar dapat berkomunikasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk percepatan semua lini pembangunan khususnya perumahan. Tentu ini merupakan suatu surprise ya bagi kami pemerintah Kabupaten Simalungun dan Kota Madya Pematang Siantar. Ya mudah-mudahan ya dengan pelantikan komisariat ini bisa lebih meningkatkan kinerja REI Sumut ya pada umumnya, khususnya Kabupaten Simalungun dan Kota Madya Pematang Siantar. Ya tentu ketika REI ini bisa berkembang, tentu juga akan menambah ya PAD Kabupaten Simalungun atau ke pemerintah daerah. REI merupakan asosiasi pengusaha real estate berperan penting dalam usaha pengadaan perumahan dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Saat ini, REI Sumut beranggotakan 365 perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah di Sumatera Utara. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan.
Bupati Simalungun Radiapo Hasiolan Sinaga menghadiri upacara penyambutan Satgas Yonif 122 Tombak Sakti yang telah purna tugas dalam melaksanakan operasi Pamtas RI PNG di sektor selatan Papua tahun 2021. Acara penyambutan ini digelar di Mako Yonif 122 TS Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Proses penyambutan diawali dengan pelaksanaan upacara yang dipimpin langsung oleh Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Hasanuddin, dihadiri Danrem 022 PT Kolonel Infanteri Perlindungan Huta Galung, dan Dim 0207 Simalungun Letkol Infanteri Roli Souhoka, dan Denpom Pematang Siantar Mayor CPM B. Simbolon, Bupati Kabupaten Simalungun Radiapo Hasiolan Sinaga, beserta sejumlah undangan lainnya. Dalam kesempatan ini, Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hasanuddin menyampaikan terima kasih kepada pasukan yang purna tugas operasi di sektor selatan Papua tahun 2021 yang telah berjuang dan pulang dengan selamat, serta tanpa satu pelanggaran pun selama 11 bulan bertugas di Papua. Selanjutnya, Pangdam mengingatkan personel yang purna tugas dapat memanfaatkan waktu berkumpul dengan keluarga dan tidak diperkenankan melakukan tindakan arogansi, serta tetap menciptakan situasi aman di tengah masyarakat. Saya hari ini menerima kembali pasukan saya, Batalion Infanteri 122 Tombak Sakti, yang saya banggakan, yang telah melaksanakan tugas pengamanan perbatasan di RI PNG di sektor selatan. Selama 9 bulan, kurun waktu 9 bulan, mereka melaksanakan tugas dengan sangat baik. Mereka sukses, tanpa korban, dan juga tanpa pelanggaran prajurit saya. Hebat, luar biasa. Prosesi upacara juga diwarnai dengan penerimaan bendera perang yang diserahkan oleh Danyon 122 TS kepada Pangdam dan dilanjutkan dengan pemberian makanan khas Simalungun, manuk nabinatur, serta pemberian boras tenger tradisi adat Simalungun kepada perwakilan pasukan purna tugas. Kami dari masyarakat pemerintah Kabupaten Simalungun bersyukur kepada Tuhan ya, bahwa prajurit kita dari Yonif 122 bisa kembali selamat ya untuk melaksanakan tugas selama di Papua. Dan harapan kita tentu juga bagi prajurit kita yang masih tinggal di sana, kiranya Tuhan senantiasa meridhoi dan memberikan keselamatan hingga sampai nanti selesai tugasnya mereka sampai ke tempat ini dengan selamat. Danrem 022 Pantai Timur Kolonel Perlindungan Huta Galung menyampaikan ucapan bangga seluruh pasukan berangkat dan pulang kembali dengan selamat tanpa ada masalah. Pertama, kita bangga karena pasukan 122 ini berangkat jumlah 420, pulang jumlah 40 lengkap, tidak ada masalah, di home base tidak ada masalah, semua dalam keadaan sehat. Jadi kita sangat bangga dan berbahagia karena mereka sudah berhasil melaksanakan tanggung jawabnya. Seperti yang disampaikan Bapak Panglima, laksanakan konsolidasi, kemudian pengecekan. Yang paling penting adalah jangan nodai kebanggaan yang telah disampaikan oleh Panglima dengan tindakan atau perbuatan-perbuatan yang... Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One, mengabarkan. Bupati Simalungun Radiapo Hasiolan Sinaga meresmikan penggunaan gedung unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di Pematang Raya, Simalungun, Sumatera Utara. Peresmian penggunaan gedung unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor ini ditandai dengan gunting pita oleh Bupati Simalungun Radiapo Hasiolan Sinaga didampingi Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani, dan undangan lainnya. Dalam peresmian gedung ini, Bupati Simalungun berharap agar kedepannya uji KIR Simalungun yang baru saja diresmikan bisa menghasilkan dan meningkatkan PAD Kabupaten Simalungun. Bupati juga menyampaikan sejak 3 tahun terakhir kendaraan bermotor dari Kabupaten Simalungun melakukan uji KIR di daerah lain. Diharapkan dengan dilaksanakannya launching UPUBKB ini, kendaraan di Simalungun sudah dapat melaksanakan uji KIR di daerah sendiri. Radiapo menegaskan bahwa melihat luas wilayah dan jumlah kendaraan di Simalungun, minimal akan ada titik lokasi UPUBKB. Dan ini merupakan PR bagi pemerintah Kabupaten Simalungun agar ke depannya Pemkab tersebut dapat membuka 2 unit UPUBKB di 2 lokasi yang berbeda. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa uji KIR di Simalungun selama 3 tahun belakangan ini ya itu dilaksanakan di luar Simalungun. Jadi ini merupakan suatu magnet juga untuk bisa menambah pundi-pundi PAD dari Simalungun.
Tapi tadi setelah kita berhitung ya, sesuai dengan teritorial dan jumlah kendaraan di Kabupaten Simalungun, ke depan ini kita perlu menambah beberapa titik ya. Ada di Siantar dan di perdagangan. Saya berjanji di tahun 2022 uji klinik Kabupaten Simalungun sudah ada di 3 titik itu. Dan kita nanti anggarkan nanti mungkin ya minimal di Pela di tahun 2022. Sementara itu, Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani mengatakan sangat mengapresiasi Pemkab Simalungun yang sudah melakukan terobosan yang dinilai mampu mendongkrak PAD Simalungun. Ia juga menilai kebijakan Bupati Simalungun dalam melakukan terobosan pengoperasian uji KIR di Simalungun tentu saja sangat memudahkan para pengusaha angkutan dalam menguji kelaikan kendaraan mereka. Memberi apresiasi penghargaan kepada pemerintah, dalam hal ini Bupati dan Kepala Dinas Perhubungan. Karena 3 tahun sebelum ini kita pengusaha angkutan di Simalungun sudah disusahkan. Jadi dengan kebijakan Bupati saat ini sudah memudahkan pelayanan khususnya kepada pengusaha. Untuk itu terima kasih, sukses selalu. Terima kasih Pak Ketua. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One, mengabarkan. Dalam mengejar target capaian vaksinasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu bersama Polres Pringsewu menggenjot vaksinasi jelang Natal dan Tahun Baru. Saat ini, capaian vaksin di wilayah tersebut mencapai 59,9% dari total target 70%. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2022, Polres Pringsewu dan Dinas Kesehatan Pringsewu menggenjot vaksinasi dosis 1 dan 2 di wilayah kabupaten tersebut. Dalam pekan ini, pihak pemerintah daerah, Dinas Kesehatan maupun pihak terkait masih terus fokus dalam percepatan vaksinasi pada masyarakat. Saat ini di wilayah Kabupaten Pringsewu Lampung sudah mencapai target 59,9% dari total target 70% dosis 1 dan dosis kedua. Serbuan vaksinasi di Kabupaten Pringsewu juga dilaksanakan di sejumlah titik yang tersebar di beberapa instansi, baik di ranah pendidikan, TNI, Polri, Puskesmas hingga tingkat desa. Untuk mencapai target vaksinasi sebanyak 299.000 jiwa, tim vaksinator tak mengalami kendala, sehingga percepatan vaksinasi di Pringsewu berjalan sesuai planning dan cepat tercapai kekebalan tubuh kelompok masyarakat. Saat ini masih ada 800 warga masyarakat yang belum tervaksin di 42 pekon atau desa dari jumlah total 126 pekon di Kabupaten Pringsewu Lampung. Berkoordinasi dengan instansi lain, dengan pihak TNI maupun dari Dinas Kesehatan untuk bisa genjot ini target-target, terutama pekon-pekon yang masih minim. Artinya masih ada lebih dari 800 di tiap-tiap pekon yang belum vaksinasi baik tahap 1 maupun tahap 2. Langkah-langkah yang kami sudah lakukan, kami sudah membentuk tim di masing-masing kecamatan sampai dengan pekon. Rekan-rekan kami dari Polres, para perwira sudah kami sebar untuk berkoordinasi mulai dari tingkat kecamatan, kemudian sampai dengan tingkat pekon, dan seterusnya sampai dengan RT dan RW. Meski capaian vaksinasi mulai meningkat dan kasus COVID mengalami penurunan, pemerintah dan instansi terkait meminta masyarakat untuk jangan terlena dan menerapkan serta saling mengingatkan antar masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Dari Pringsewu Lampung, Pujiansyah, Nanang, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Pringsewu Lampung dan DPRD Pringsewu menggelar rapat paripurna dalam rangka persetujuan dan pengesahan rancangan peraturan daerah atau APBD Pringsewu tahun anggaran 2022. Rapat paripurna dalam rangka persetujuan dan pengesahan rancangan peraturan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2022 telah disepakati secara bersama, yakni antara pemerintah Kabupaten Pringsewu dan DPRD Pringsewu. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu, Suherman menyatakan telah ada 9 peraturan daerah yang disahkan dalam sidang, diantaranya Perda tentang pendirian Perusahaan Persaroan Daerah Pringsewu Jaya Sejahtera, 2. Perda tentang retribusi terkait penjualan produksi usaha daerah, 3. Perda tentang penambahan penyertaan modal kepada pengusaha daerah di Wai Sekampung, 4. Perda peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh,
5. Perda tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan serta pemukiman. 6. Perda tentang penyelenggaraan rumah susun. 7. Perda tentang rencana pembangunan dan pengembangan pemukiman serta kawasan pemukiman tahun 2021 sampai 2039. 8. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 dan 9. Perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Terus dalam tahun 2021 ini DPRD telah mengesahkan 9 raperda. Ya, perda pertama itu perda tentang pendirian BUMD PT Prinsip Wijaya. Pimpinan DPRD mempunyai tugas yang pertama memimpin rapat dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan. Kemudian yang kedua, menyusun rencana kerja pemimpin dan mengadakan pembagian kerja. Dari Pringsewu, Lampung, Pujiansyah, Nanang, TV One mengabarkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan bersama berbagai organisasi dan relawan kemanusiaan melakukan pengkajian kerusakan dan kerugian pasca bencana tahun 2021. Pemerintah Kota Medan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kegiatan pengkajian perusakan dan kerugian pasca bencana tahun 2021 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Medan. Dalam kegiatan ini selain dihadiri langsung oleh Kepala BPBD Kota Medan Muhammad Husni, juga dihadiri Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara Abdul Haris Lubis, praktisi kebencanaan dan staf ahli bidang drainase PU Kota Medan, serta dihadiri beberapa komunitas relawan seperti PMI Medan, Kogana, Kokam Medan, Pramuka Medan, dan beberapa komunitas lainnya. Diskusi kajian pasca bencana dengan kolaborasi segala unsur terlibat baik dari pemerintah atau non-pemerintah daerah Kota Medan. Langkah ini sebagai proses bekerjasama untuk menelurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama dalam rapat darurat bencana. Kepala BPBD Kota Medan Muhammad Husni dalam sambutannya menekankan pentingnya simulasi tentang tanggap darurat kebencanaan dalam perhitungan cepat saat bencana datang. Dengan dilaksanakannya seminar pengkajian kerusakan dan kerugian pasca bencana ini, relawan mampu memaksimalkan peran dan tugasnya masing-masing di daerah bencana. Tujuannya apa? Kesiagaan kita dalam menghadapi bencana. Kita tahu di Medan ada banjir rob, ada banjir bandang, ada angin puting beliung, makanya dibutuhkan perhitungan cepat nantinya ketika bencana datang. Termasuk bencana yang ada di sebelumnya juga jadi pengalaman bagi kita. Bahwasanya perlu satuan-satuan pengendali di lapangan. Nantinya satuan hitungan persentasi kerugian itu akan dapat dicapai melalui informasi semua komponen yang ada. Pramuka Kota Medan, Palang Merah Indonesia Kota Medan, BKPRMI Kota Medan. Terlaksananya diskusi kajian pasca bencana skala besar tersebut agar pertolongan pertama dalam kebencanaan dapat maksimal dan terkoordinasi dengan baik. Diharapkan tidak ada lagi masyarakat menjadi korban adanya bencana yang bisa sewaktu-waktu terjadi. Dari Medan, Fahmi Dodi Kurniawan, TV One mengabarkan. Masjid Agung Ahmad Bakri, salah satu masjid terbesar di Kabupaten Asahan, menjadi salah satu ikon wisata religi yang ada di Sumatera Utara. Masjid ini dapat menampung sebanyak 5.000 jamaah. Bangunan Masjid Agung Ahmad Bakri yang baru diresmikan penggunaannya pada 30 Agustus 2019 lalu, kini menjadi masjid megah dan terbesar di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dibangun di atas tanah seluas 20 hektar, masjid dengan nuansa arsitektur Melayu ini kini menjadi ikon wisata religi di Kabupaten Asahan. Tidak sedikit pengunjung yang datang dari luar kota dan singgah ke masjid sembari menunaikan ibadah sholat dan bersuah foto. Halaman masjid yang luas dan teduh ditambah dengan pemandangan air mancur menjadi salah satu pilihan pengunjung untuk melepas penat dan bersantai.
Diperkirakan pengunjung yang datang ke masjid ini bisa mencapai 900 orang per hari. Masjid ini adalah salah satu ikon di Kabupaten Asahan. Perharinya ini dikunjungi oleh lebih kurang 900 orang. Tentu hari Sabtu dan Ahad akan lebih banyak. Tapi BKM tetap menghimbau jamaah atau masyarakat yang ingin berkunjung ke masjid ini, baik dalam kaitan beribadah atau kunjungan wisata religi, tetap harus menjaga protokol kesehatan. Masjid ini juga dibuka 24 jam, juga memberikan program-program keagamaan seperti kajian-kajian rutin setiap subuh Ahad, malam Senin, malam Kamis, dan juga pembinaan-pembinaan anak-anak Iqra. Masjid ini ada mengelola lembaga tahfiz Al-Quran yang terdiri dari anak-anak dari kecamatan se-Kabupaten Asahan. Sudah 3 tahun berjalan, sudah menghasilkan beberapa hafiz 30 juz, dan ini juga insya Allah menambah kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat Asahan. Badan Kesejahteraan Masjid selalu melaksanakan kegiatan keagamaan, diantaranya mengelola lembaga tahfiz Al-Quran, dan sekarang sudah melahirkan beberapa hafiz Quran 30 juz. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal